Halo teman-teman muda, Oke. salam kenal. Saya Rosa Sartika, mahasiswi sastra Jerman Universitas Indonesia. Saat ini kamu sedang menyaksikan program Zoom Talk, salah satu channel program dakwah digital yang diinisiasi oleh Ma'arif Institute. Teman-teman sekalian, sore ini kita kedatangan tamu, seorang pemuda hebat dari Sulawesi Selatan. Eh, Dia adalah salah satu mahasiswa kesejahteraan sosial Universitas Indonesia dan juga saat ini aktif sebagai pengurus Sekretariat Forum Anak Nasional yang dibawahi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Mungkin boleh disapa dulu. Halo Kak Fatana. Halo Kak Rosa, apa kabar? Baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, lama ya kita nggak ketemu ya. Ya, jadi teman-teman Fatana ini teman saya juga, teman lama dari Sulawesi Selatan. Kita pernah satu forum di Forum Anak Nasional, Iya, satu benar. delegasi. Ya, mungkin Fatana boleh kenalan dulu kali ya. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ahmad Fatana. Teman-teman aku biasa manggil Fatana atau Fat juga bisa. Dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi berniat atau punya passion di bidang sosial, kayaknya kita sama deh kita. Oke, sekarang juga saya sebagai salah satu pengurus dari Sekretariat Forum Anak Nasional, di mana Sekretariat Forum Anak Nasional itu adalah salah satu alat kelengkapan dari Forum Anak Nasional di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Oke, mungkin gitu aja sih, Kak Rosa. Oh ya, terima kasih Kak Fatana untuk perkenalannya. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kak Fatana ini eh, tertarik pada ilmu sosial dan juga pastinya kepada anak-anak ya Kak. Iya, Karena benar-benar banget, Kak Rosa. ya karena bekerja sebagai pengurus di Sekretariat Forum Anak Nasional itu pertama-tama itu fokus kepada anak-anak dan perlindungan perempuan. Oke, mungkin langsung aja kali ya Kak Fatana. Aku mau nanya nih, kenapa sih Kak Fatana memilih untuk berkuliah di UI Ilmu Kesejahteraan Sosial? Boleh Oke, diceritain kali Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Rosa atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya Kak Rosa awal pertama kali aku tertarik, sebenarnya aku tuh nggak ada gambaran sama sekali mengenai ilmu kesejahteraan sosial gitu. Karena jujur waktu SMA pun aku tidak tertarik banget untuk terlalu mencari tahu lebih dalam mengenai dunia perkuliahan seperti kayak gitu. Nah, aku pertama kali mendengar ilmu kesejahteraan sosial itu pas pemilihan jurusan nih di SNMPTN. Nah, kebetulan pada saat itu aku lagi milih jurusan-jurusan nih yang ada di UI dan kebetulan aku ngelihat ada jurusan yang namanya kesejahteraan sosial dan memang aku pas itu kan aku ngeceknya di Google ya. Aku ngecek di Google apa sih itu ilmu kesejahteraan sosial. Nah, pas aku baca-baca ternyata ilmu ini memang lebih mendekatkan kita ke dunia sosial khususnya ke anak dan perempuan seperti itu dan itulah yang membuat saya tertarik dengan ilmu kesejahteraan sosial oh ya gitu. Nah, terus juga alasan lain kenapa saya mau mengambil jurusan ini gitu karena saya berpikir bahwa sebenarnya untuk orang-orang seperti saya yang memang basicnya di dunia sosial, memang harus mempunyai pendalaman ilmu di bidang tersebut gitu. Karena aku rasa juga bagaimana kita mau membangun satu sumber daya, bagaimana kita mau meningkatkan sebuah sumber daya, itu kan semua harus dimulai dari dunia sosial. Makanya saya sangat tertarik untuk belajar di dalam ilmu kesejahteraan sosial karena di dalamnya saya bisa belajar Rosa, saya bisa belajar bagaimana kita menghadapi permasalahan sosial, terus bagaimana kita bisa belajar menyelesaikan masalah di dunia sosial dan masih banyak lagi. Dan itu hal-hal itulah yang membuat saya tertarik untuk bisa lanjut nih di jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Jadi so far kenapa saya memilih jurusan ini karena saya pun punya basic di dunia sosial terutama di dunia anak ya. Nah, itulah alasan kenapa saya tertarik banget untuk memilih jurusan ilmu kesejahteraan sosial aja kayak gitu. Jadi Kakak Tanah ini karena dari zaman SMP SMA ya Kak, Iya, udah benar.
terjun ke forum anak, yang mana itu ke bidang sosial, pemerhati anak itu. Jadi itulah alasan Kak Fatana kenapa memilih ilmu kesejahteraan sosial begitu ya Kak. Bener-bener bener banget Kak Rosa. Ya, mungkin aku mau nanya lagi nih Kak, sebagai mahasiswa ilmu KESOS, kesejahteraan sosial, gimana sih Fatana memandang toleransi yang ada di Indonesia, mungkin di lingkungan Kak Fatana dulu kali ya. Ya, Oke. uh, bagaimana memandang toleransi di lingkungan kamu? Oke. Terima kasih banyak, Rosa. Kak Rosa atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya ini pertanyaan menarik banget ya, karena di jurusan aku sendiri, kalau kita berbicara masalah sosial, itu nggak ada sama sekali kita memandang mau dia dari suku inilah, agama inilah, dan lain-lain sebagainya gitu. Semua dalam dunia sosial itu, semua manusia sama gitu. Tidak ada yang dibanding-bandingkan satu sama lain. Bahkan kan kalau di jurusan aku sendiri, itu kan kita belajar melihat program-program sosial apa saja yang sudah dibuat pemerintah untuk masyarakat seperti itu. Jadi kita belajar menganalisis, belajar mengevaluasi program-program itu, dan hampir semua program yang saya sudah lihat, yang saya sudah telaah, yang saya sudah evaluasi, memang semua program yang dibentuk oleh pemerintah itu tidak ada program yang memandang dari segi suku, agama, dan ras, karosa seperti itu. Dan dari situ pun saya melihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita itu sudah mencerminkan toleransi yang sesungguhnya. Itu dalam lingkup makronya ya, Rosa, seperti itu. Karena kan kalau di KESOS sendiri, aku kan belajar dari mikro, meso, makro. Nah, makro itu di level kebijakan. Itu yang di level makronya. Nah, untuk di mikro sendiri, aku sebagai seorang individu, menurut aku, toleransi itu adalah cara kita untuk menyatukan pasal-pasal yang ada di dalam kehidupan kita. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya bahwa keberagaman, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras yang ada di dalam lingkungan aku sehari-hari, itu bisa memberikan pandangan dan perspektif yang begitu luas terhadap diri aku sendiri, Rosa. Gitu. Nah, aku ada contoh banget nih. Di dalam kehidupan aku, terutama di dunia perkuliahan, aku punya banyak teman di luar, aku punya banyak teman non-Muslim gitu, terutama Kak Rosa. Dan memang aku juga sering banget bertukar pendapat dengan orang-orang seperti ini karena aku tertarik dengan pandangan-pandangan baru yang tidak pernah aku dengar sebelumnya gitu. Misal aku punya kakak organisasi yang memang juga kebetulan tinggal di dekat kosan aku, Karosa. Dia itu namanya Kak Denis. Dan aku tuh kan kebetulan Kak Denis ini adalah seorang non muslim gitu. Dan aku pun biasa sama Kak Denis kita bercerita mengenai hal-hal menarik dari agama kita masing-masing seperti itu. Dia bercerita mengenai sejarah agamanya. Aku pun tertarik untuk belajar hal itu. Kenapa? Karena dari aku kecil sampai aku dewasa dimasukin ke dalam pesantren kan memang kebanyakan hal-hal yang aku pelajari kan hal-hal mengenai Islam gitu. Dan aku belajar tentang agama lain itu aku belajarnya mengenai dari sejarahnya mereka seperti apa, terus bagaimana mereka bisa terbentuk, terus bagaimana mereka bisa mempertahankan itu sampai hari ini, dan lain-lain. Bahkan aku biasa sama Kak Denis, itu kita cerita mengenai peradaban-peradaban Kristen yang ada di Eropa pada saat itu, terus juga aku sharing ke dia mengenai peradaban Islam yang pernah menduduki Eropa, dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku sebenarnya toleransi inilah yang membuat kita sebagai manusia itu ibaratnya kita manusia ini sebenarnya terpecah-pecah. Jadi kita itu ibaratnya manusia adalah seperti puzzle dan toleransi inilah yang menyatukan semua puzzle-puzzle itu aja gitu. Dan aku sangat belajar dari toleransi seperti itu. Bahkan aku masih ingat banget waktu aku SMA, aku punya teman dia non-mus, tapi pada saat itu kita bersekolah di bulan Ramadan dan dia pun ikut berpuasa seperti itu. Dia pun ikut berpuasa. Terus juga waktu dia lagi ngerayain hari Natal, kita pun diajak untuk ke rumahnya makan bakso. Seperti itu. Dan apa ya, kalau aku ngelihat hal-hal seperti itu tuh, aku tuh kayak kagum banget gitu. Kagum banget dengan perbedaan yang ada di sekitar aku, tapi perbedaan inilah yang membuat kita semakin terikat seperti itu. Jadi menurut aku apa ya, support atau hal-hal yang mengenai toleransi itulah yang membuat pola pikir aku bisa seperti sekarang, Masa. Seperti itu.
karena ada banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman. Jadi aku tuh kalau nerima masukan, aku nggak pandang mau dia dari Islam, mau dia dari Kristen, mau dia dari suku ini, dari suku itu. Semua hal-hal itu bisa apa ya? Bisa membuat pola pikir aku jauh lebih berkembang gitu. Apalagi sekarang kan aku lagi kuliah yang memang di tempat atau di lokasi yang sangat jauh dari rumahku sendiri gitu. Dan itu udah dari budaya, dari kehidupan sehari-hari, dari pola hidup masyarakat, itu udah sangat berbeda dengan pola hidup masyarakat yang ada di daerah aku gitu. Nah, disinilah toleransi itu sangat berguna gitu. Kalau kita berada di wilayah lain yang memang bukan dari suku kita, terus kita ke daerah itu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa mentaati semua tata krama dan adat istiadat yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi intinya dalam kehidupan itu toleransi sangat berguna dalam membuka pola pikir kita, karena dalam membuka mindset kita dan membuka diri kita kepada orang lain gitu. Terus juga kalau menurut aku sendiri, toleransi itulah kalau dalam agamaku sendiri ya, dalam Islam pun itu mengajarkan bahwa dalam Al-Quran pun itu menjelaskan bahwa agamamu adalah agamamu dan untuk agamaku seperti itu. Jadi itu menjelaskan bahwa dalam agama aku pun toleransi sangat didukung seperti itu karena bisa memperbaiki hubungan kita dengan masyarakat, kita bisa mendapatkan banyak teman dan masih banyak lagi hal-hal menarik mengenai toleransi. Mungkin itu aja sih, Kak. Pokoknya kalau kita ngebahas toleransi itu bisa bakal panjang banget sih karena sebegitu insightful-nya hadir di dalam kehidupan kita. Kayak gitu, Kak Rosa. Wah, bagus sekali jawaban dari Kak Fatana. Jadi toleransi itu menyatukan puzzle-puzzle ya Kak. Benar, benar banget, benar Manusia banget. menjadi satu kesatuan seperti itu. Nah, mungkin aku move ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Jadi karena Kak Fatana ini aktif membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kira-kira bagaimana sih menurut Fatana peran pemerintah dalam menerapkan kesejahteraan sosial itu? Oke, nah ini sebenarnya menarik banget sih Karosa karena ini udah bidang aku banget gitu. Bukan dibilang bidang aku ini keahlian aku yang enggak, tapi karena ini yang aku pelajari dalam kuliah aku sekarang gitu. Kalau kita berbicara mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, sampai sekarang kalau aku lihat pemerintah itu sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan seperti itu. Pembangunan dalam rangka apa? Pembangunan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada semua masyarakat. Kayak gitu, Kak Rosa. Mulai dari bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang dulunya biasa kita ngeekspor keluar, sekarang sudah tidak bisa diekspor lagi dan sekarang sudah mulai penetapan produksi dari hilir sampai ke ujung. Pokoknya semua harus dibuat di Indonesia dan semua itu harus menjaring tenaga kerja yang ada di Indonesia seperti itu. Itu kalau di bidang sumber daya dan energi ya. Terus juga sekarang pemerintah itu lagi gencar-gencarnya melakukan berbagai macam terobosan program-program sosial dalam membantu masyarakat yang kurang mampu nih Karosa. Seperti masyarakat yang apalagi kan kemarin pas pandemi itu banyak nih masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian sampai-sampai mereka tidak bisa menghidupi keluarga mereka gitu. Nah, yang bagusnya dari pemerintah kita sekarang itu mereka lebih peka terhadap permasalahan yang ada gitu. Peka dan juga kerjanya itu cepat gitu. Jadi mereka punya banyak program-program sosial yang memang menjadi jaring nih. Jadi mereka menjadi jaring agar orang-orang yang memang berada dalam garis kemiskinan itu tidak bakalan jatuh lebih dalam lagi seperti itu. Makanya diberikanlah program-program bantuan sosial, terus bantuan-bantuan non tunai seperti pembagian sembako dan masih banyak lagi gitu. Bahkan kemarin pemerintah pun sempat memberikan bantuan khusus untuk UMKM gitu. Jadi memang UMKM itu dibantu full oleh pemerintah karena menurut pemerintah sendiri UMKM itulah yang berperan penting dalam pergerakan perekonomian kita nih Kak Rosa gitu. Jadi pemerintah sekarang kita itu bahkan memperhatikan sedetail-detailnya pergerakan ekonomi masyarakat gitu biar semua bisa lebih setara dan bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Gitu Kak Rosa kalau menurut aku sendiri.
betul betul. Nah, bukan hanya dari pemerintah ya, bukan hanya untuk masyarakat secara umum maksud aku. Dari dari Kementerian eh, Pendidikan, Kemendikbud, aduh aku lupa lagi. Ya, dari Kemendikbud itu pun sedang gencar-gencarnya membangun wirausaha untuk mahasiswa nggak sih, Kak Fatana? Iya, benar banget, benar banget. Aku ini sih, Kak Rosa. Aku punya teman, dia itu lagi pertukaran pelajar, eh ikut dalam program Kampus Merdeka yang memang fokusnya itu untuk wirausaha Wira- gitu. Jadi dia dari kampus Universitas Pancasila dan sekarang lagi ngembangin usaha di UI bersama teman-temannya. Dan aku kan kemarin nanya ya ke dia, kamu selama ikut program ini emang usaha apa yang mau dibangun kayak gitu. Terus dia bilang dia itu memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa gitu. Salah satunya adalah kan biasa mahasiswa itu nggak mau ribet ya, gitu, nggak mau ribet, tapi nggak mau makan makanan instan seperti itu, Kak Rosa. Nah, dia buat produk yang memang misal kita mau bikin nasi goreng ya, jadi dia udah buat produk bumbunya, semua udah dicampur segala macam hal di situ, dan sisa dijual dan bumbunya itu bumbu jadi. Seperti jadi mahasiswa yang mau bikin nasi goreng, yang mau bikin lauk, semua itu sudah ada bumbunya yang dibuat oleh mereka gitu. Jadi itu inspiratif banget sih. Makanya program yang dibuat sama Kemendikbud ini juga adalah salah satu contoh juga sama tadi yang dibilang sama Karosa, salah satu bentuk contoh perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan kita gitu. Inovasi-inovasi yang diberikan. Kayak gitu Karosa. Itu unik banget sih. Ya. Nah, aku juga ada nih temen aku dari Universitas Samratulangi Manado, Hmm. temen dekat aku dari SMA. Mereka tuh membangun UMKM yang itu bantuannya dari Kemendikbud itu sendiri. Iya, Itu iya. mereka jualan boba gitu, jualan boba dan sekarang udah buka cabang di beberapa tempat di Manado seperti itu. Hmm. Iya, itu menarik banget sih. Itu kalau menurut aku Ya. terobosan yang sangat apa ya, luar biasa karena pemerintah ngasih modal bukan hanya modal-modal untuk belajar, modal-modal untuk belanja kehidupan sehari-hari, tapi memang modal untuk usaha gitu. Nih, kamu dikasih modal sekian, Iya, betul. udah kamu usaha kembangin modal itu. Dan itu pasti bakalan berputar terus tuh, Kak Rosa. Ya, Itu bakalan berputar dan apa ya? Menurut aku ya. ini sangat saling terkait dengan peran pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian seperti itu, Kak Rosa. Nah, betul banget Kak Fatana. Nah, aku mau nanya lagi nih ke Kak Fatana. Saat ini kan seperti yang udah kita cerita tadi, teman-teman kita tuh banyak yang merintis UMKM, entah itu mandiri ataupun dari bantuan pemerintah itu sendiri. Kira-kira apa sih menurut kamu usaha yang cocok untuk dirintis orang muda saat ini, selain yang udah kita cerita tadi itu? Oke, oke, oke. Terima kasih banyak Kak Rosa atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya yang aku lihat berdasarkan dari pemahaman aku sendiri mengenai UMKM ya. Kan aku juga kebetulan waktu SMA itu udah merintis clothingan baju yang memang aku itu cuman bertujuan untuk ya udahlah supaya bisa dapat uang jajan kan kayak gitu. Itu Makanya aku tambahannya. nyoba, iya aku nyoba. Kenapa aku mau terjun ke dalam dunia fashion baju, clothingan karena kan kebetulan aku suka desain. Nah, aku mau nih ada output dari desain aku sendiri gitu. Jadi bukan hanya sebatas gambar visual dua dimensi, tapi aku mau lihat bentuk jadinya seperti apa, seperti itu. Makanya aku berinisiasi untuk membentuk usaha nih bareng teman-teman aku. Terus kita buat, by the way, ini baju yang aku buat ini adalah salah satu bentuk produksi nih yang aku buat kayak gitu. Nah, ini nih aku buat karena memang pada saat itu aku berpikir, wah daerah daerah aku nih punya potensi gitu. Kita punya banyak budaya yang bisa kita angkat, tapi dalam bentuk apa budaya itu bisa kita angkat? Kalau seminar kan orang-orang udah bosan ya. Terus apa kayak gitu talk show budaya itu orang-orang udah bosan. Nah makanya aku kepikiran untuk nge-branding budaya ini masuk ke dalam clothingan baju. Makanya jadilah produk ini namanya Anoa gitu. Anoa itu diambil dari hewan langka yang ada dari kabupaten aku, Kak Rosa, seperti itu. Jadi intinya menurut aku adalah anak-anak muda sekarang, kalau mereka mau terjun ke dalam dunia UMKM, dunia usaha, mereka itu harus tahu nih di mana passion mereka gitu, di mana keahlian mereka, bidang apa yang mereka kuasai gitu. Karena bukan berarti bahwa ya memang kita anak muda memang kan terkadang gagal gitu, tapi
teman-teman, hal yang paling enak, hal yang paling bagus adalah ketika kita bisa mengerjakan apa yang kita suka dan itu bisa menghasilkan uang seperti itu. Jadi kan dalam dalam rumusan kehidupan orang-orang Jepang tempo dulu kan ada yang disebut ikigai. Nah, mungkin teman-teman bisa pelajari lebih dalam mengenai itu. Pasti semuanya harus saling terkait. Apa yang kita butuhkan, apa yang orang lain butuhkan, dan apa yang dunia saat ini cari gitu. Terus apa yang bisa apa yang kamu bisa lakukan dan itu bisa dibayar oleh orang seperti itu. Jadi menurut aku teman-teman, kalau teman-teman mau membuka UMKM, membuka usaha, saran aku adalah cobalah buka usaha yang sesuai dengan passionnya teman-teman. Tapi ingat, kita juga harus pintar-pintar melihat peluang, kita juga harus pintar-pintar melihat marketnya seperti apa, terus kita juga harus pintar-pintar terus mengembangkan diri kita seperti itu. Nah, karena menurut aku sebenarnya apa ya, semua anak muda sekarang itu Karosa itu semua mereka bisa membuat produk gitu, bisa menghasilkan usaha, bisa membuat usaha karena kita pun sekarang meskipun lewat media sosial itu kita bisa mengelahirkan berbagai macam produk untuk usaha kita sendiri seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang nggak bisa berbisnis, mungkin teman-teman bisa belajar dulu kepada orang lain. Terus juga kalau misalnya teman-teman punya passion di bidang desain, mungkin juga bisa sejalan sama apa yang aku sudah buat seperti itu. Jadi intinya Karosa, anak muda itu bisa membentuk sebuah usaha gitu, badan usaha kata UMKM. Tapi kalau bisa menurut aku teman-teman membuka usaha itu sesuai dengan hal yang disukai oleh teman-teman. Kalau teman-teman suka masak, coba deh jual makanan seperti itu. Kalau teman-teman mungkin ahlinya ngotak-ngatik mesin, coba deh buka bengkel. Itu kan it's not problem gitu. It's not problem. Kenapa? Karena ya itu adalah cara kalian untuk membuat realistis hal-hal yang kalian suka kayak gitu. Terus juga Karosa aku belajar kalau hal yang kita suka terus kita jadikan itu sebagai sebagai ladang bisnis itu menurut aku adalah hal yang sangat nyaman sih gitu. Maksudnya kita melakukan hal yang kita suka dan kita dibayar untuk itu. Gitu. Siapa sih yang nggak mau sekarang? Kan biasanya anak-anak muda kan ngeluh, mereka nggak suka pekerjaan ini, nggak suka pekerjaan itu, terus minta resign lah di kantornya. Padahal sebenarnya mereka punya potensi gitu. Saya yakin semua anak muda punya potensi untuk membuka usaha gitu. Tinggal kemauan dan niat aja sih Kak Rosa. Kalau dari aku sih gitu-gitu aja sih. Betul banget Kak Fatana. Jadi untuk produk bisnis kita pun harus sesuai dengan passion kita, Iya benar banget. dengan apa yang dibutuhkan orang di sekitar kita, supaya kita nyaman gitu loh ngerjainnya. Benar-benar. Nah, aku juga ada nih, sebenarnya aku punya small business gitu. Aku jualan Iya. jualan kado gitu kan. Dan itu Hmm. aku lakukan karena aku suka gitu loh. Dan Nah, itu ngasilin duit dan itu nyaman banget ngerjainnya. nah, itu dia sebenarnya itu menarik banget sih Karsa. Enggak, kan itu hal yang disuka sama Karsa. Beda lagi kalau aku yang buat usaha bakat gitu. Kenapa aku nggak mau buat usaha bakat ya karena aku tuh kalau buat sesuatu pasti semuanya berantakan gitu. Misal kayak membuat rangkaian-rangkaian bunga, terus lipat-lipat kertas. Aku tuh nggak bisa banget hal-hal kayak gitu gitu. Aku lebih suka dunia visual kayak gitu. Jadi kan kalau rusak bisa dirubah gitu, bisa dihapus. Tapi kalau misal kayak buat bakat, emang butuh keahlian di dalamnya. Makanya aku tuh nggak tertarik banget untuk buka usaha baket atau rangkai-rangkai bunga lah. Tapi Karosa buat usaha itu karena memang udah suka gitu kan. Nah, makanya aku bilang hal yang kita suka terus kita gabungin dengan ingin membuat usaha dengan hal tersebut akhirnya jadilah ladang bisnis juga buat kita sendiri kayak gitu. Itu menarik banget sih kalau kita bahas lebih dalam. Iya, benar. Nah, karena kita udah bahas UMKM nih, bahas bisnis, kira-kira branding itu penting nggak sih, Kak Fatana? Oke, oke. Nah, ini menarik banget sih, Karosa. Berapa penting gitu? Iya, ini menarik banget karena menurut aku ya, aku juga kan selama ini di dunia desain itu branding itu pasti bakalan jadi patokan utama kita dalam membuat desain gitu. Bahkan ketika kita mengurus sosial media pun itu nggak sembarangan warna harus kita pakai gitu. Kita harus sesuaiin dengan branding organisasi atau usaha yang kita buat kayak gitu, Karosa. Menurut aku adalah branding di masyarakat, branding usaha, branding bisnis ataupun itu sangat 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 penting gitu.
kita belajar dari produk Le Mineral gitu. Aku pernah nganalisis kenapa sih Le Mineral itu bisa menguasai pangsa pasar yang cukup signifikan dibandingkan Aqua gitu. Padahal waktunya singkat banget gitu. Karena Le Mineral itu membuat branding yang menanamkan ke otak masyarakat gitu. Jadi orang kalau nonton Le Mineral pasti kayak ujung-ujungnya yang ada manis-manisnya. Itu kan branding dari perusahaan gitu. Jadi apa ya, ketika orang-orang memilih minuman, ini aku pernah ketika mau memilih minuman, aku kalau ngelihat Le Mineral pasti tiba-tiba di otak aku, oh ini nih yang ada manis-manisnya, ini aja nih Yang yang ada aku pilih. manis-manisnya. Nah, iya kayak gitu Kak Rosa. Apa ya, seberapa pentingnya branding itu sangat-sangat penting gitu, karena itu adalah cara kita untuk ngasih tahu nih ke masyarakat kalau kita punya produk gitu, kita punya produk yang memang berkualitas gitu, dan pasti masyarakat bakalan tertarik untuk membeli hal-hal itu gitu. Kita juga lihatlah sekarang kan itu udah banyak banget brand-brand lokal ya, kayak brand Erigo, mereka kan memang brandingnya adalah brand lokal gitu. Jadi kalau orang bilang brand lokal, dulu kan kalau kita berbicara masalah brand lokal, kualitasnya jelek, terus bajunya cepat kusam dan lain-lain. Tapi sekarang kalau kita berbicara masalah brand lokal, itu sudah keluar Erigo, terus keluar pokoknya berbagai macam produk-produk brand-brand dari luar gitu. Dan itu menurut aku adalah salah satu pencapaian kita juga gitu. Terus kalau teman-teman juga bilang, aduh UMKM nggak usah nih di branding dan lain-lain sebagainya. Teman-teman, kita selalu belajar dari perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri sampai sekarang gitu, perusahaan-perusahaan besar. Aku sangat tertarik belajar dari Erigo karena aku ngeliat di situ bahwa dia itu memulai dari UMKM. Jadi start from zero banget. Aku masih ingat banget kan karena kebetulan waktu itu foundernya Erigo ngesponsorin Arif Muhammad, karena aku sangat ngefans sama Arif Muhammad. Aku masih ingat tahun 2017, Erigo itu masih pasang booth-booth di pameran-pameran Jacklot, kalau nggak salah. Nah, itu membuktikan bahwa memang branding branding yang ditanam oleh Erigo ini itu sudah dari awal gitu. Sudah dari awal membuktikan bahwa nih produk lokal nggak ada saingannya nih. Nah, akhirnya dari branding itulah masyarakat kepancing, 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 dan di tahun 2020 kemarin, boom, Erigo bisa memasarkan begitu banyak pakaian, begitu banyak produk, karena salah satunya adalah branding kayak gitu. Jadi mau dia UMKM, mau dia perusahaan kelas kakap sekalipun, branding itu sangat penting karena kayak gitu sih kalau yang aku lihat mengenai branding. Berarti poin pentingnya di sini tuh branding itu benar-benar penting itu ya untuk jalannya Benar, UMKM ataupun usaha itu. iya, sepenting itu banget Kak Rosa. Karena kita menanamkan nih mindset kepada masyarakat bahwa kita punya produk loh gitu yang bisa masyarakat pakai. Kita punya produk loh yang bisa masyarakat konsumsi kayak gitu. Betul, betul. Nah, karena udah ngomongin UMKM, ngomongin branding, aku mau nanya nih, kira-kira kamu pakai nggak sih dompet digital sekarang untuk menjalankan usaha kamu? Iya. Nah, sekarang kan sebenarnya ini menarik banget juga sih Kak Rosa. Karena kalau dompet digital sendiri itu aku punya juga. Karena sekarang aku rasa dompet digital itu sangat berfungsi ya. Apalagi kita kayak mahasiswa zaman now yang kemana-mana nggak mau ribet, yang di mana-mana. Terus kan juga Cashless ya, karena harus cashless. iya, iya, iya benar banget. Karena penjual juga biasanya kayak rada-rada gimana gitu. Biasanya penjual-penjual itu kalau mereka menjual terus kita bawa uang yang nggak ada kembaliannya, pasti dia bilang nggak ada receh nggak mas. Oh kita juga nggak ada kan, kayak gitu. Itu ribet Ya, kita banget juga kalau kita rugi mau. kan jadinya. Iya, itu ribet banget kalau kita mau nyari kembalian lah dan lain sebagainya. Dan menurut aku e-wallet itu salah satu penolong gitu, terutama untuk mahasiswa ya, mahasiswa dalam melakukan transaksi gitu. Itu sih kalau menurut Nah, aku. oke, karena dompet digital itu penting, aku mau ngasih tahu nih, ada Hmm, dompet digital dari Postpay. Postpay oke. itu dompet digital dari Pos Indonesia, yang mana dia memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan berbagai transaksi seperti top up, mau bayar angsuran, dan juga kalau misalnya kamu mau bayar beli pulsa, beli materai itu bisa di Postpay gitu Kak Fatana. Oke, oke. Oh, berarti sekarang Pos udah punya e-walletnya sendiri ya, Kak Rosa ya?
Iya, udah punya. Oke, oke. Menarik banget sih, menarik banget. Karena kalau aku lihat, kalau misalnya Pos berani untuk mengeluarkan produk seperti ini, itu aku rasa adalah terobosan terbaru banget sih. Karena Pos Indonesia juga melihat kebutuhan yang ada di masyarakat Iya, gitu. Terutama benar-benar. anak muda sih, kayak gitu. Iya, Jadi kalau kalau misalnya Pos ngeluarin e-wallet, itu bakalan bakalan jadi apa ya? Jadi prioritas juga untuk anak muda untuk menggunakan gitu. Karena kalau menurut aku apa sih yang perlu dilakukan dari Pos Indonesia gitu, salah satu perusahaan yang udah lama berdiri di Indonesia, terus dia mengeluarkan salah satu fitur pelayanan masalah keuangan, aku rasa itu adalah terobosan bagus juga sih. Tapi itu bisa nggak sih Kak Rasa dipakai untuk jajan QR, terus menggunakan QRIS? Sejauh ini bisa untuk bayar e-commerce gitu Kak Fatana. Jadi kalau misalnya kamu belanja Hmm. online itu bisa. Aku sering pakai buat belanja online. Oke, oke. Itu menarik banget sih. Nanti nanti aku Iya, coba bakalan coba. Apa sih namanya Kak Rosa? Postpay ya? Postpay Oke, Indonesia. Postpay. Oke. Itu menarik banget sih. Karena sebenarnya kalau sekarang fitur yang paling diperlukan dalam e-wallet itu adalah pembayaran kan. Karena di mana-mana kita butuh gitu. Apalagi Ya. kan di sini aku ngekos ya Kak Rosa. Dan itu biasanya listriknya itu kadang tet tet tet. Itu Oh, menandakan pakai token ya? iya iya. Itu udah menandakan bahwa udah mau sekarat nih listrik Udah dan mas sekarang nih. iya iya makanya Malam-malam nggak makanya bisa kalau banget pakai postpay itu. iya, makanya kalau postpay ini memang nanti deh aku coba pakai ya biar aku nggak keribetan lagi kalau misalnya mau beli voucher listrik gitu. Karena suka Hmm. riwel banget kalau tengah malam mau keluar terus beli voucher listrik, mana takut ada begal lagi. Kayaknya Ya, Depok. thank you banget sih Kak Rosa udah ngasih Ya, rekomendasi. jadi nanti pakai postpay ya Kak Fatana. Oke oke oke, nanti aku coba ya. Ya, aku soalnya udah pakai, jadi kamu harus pakai juga. Oke, oh Kak Rosa udah pakai berapa lama itu? Udah aku pakai sekitar sebulan terakhir. Aku Oke belanja buat oke. kamar sama isi token listrik juga. Oke, pokoknya kalau Kak Rosa udah ngerekomendasiin, aku coba deh. Aku bakal Iya, coba nanti. oke Pat. Nah, eh, karena kita udah bahas banyak hal dari tadi nih, aku mau tanya-tanya lagi balik ke kesejahteraan sosial lagi kali ya Kak Fatana. Oke, boleh banget, boleh banget. Iya, oke Kak Fatana, karena udah banyak banget yang udah kita bahas, aku mau nanya nih ke Kak Fatana, kira-kira apa sih pesan kamu untuk orang-orang muda saat ini mengenai kesejahteraan sosial itu sendiri? Oke, baik. Terima kasih, Kak Rosa. Sebenarnya yang aku mau sampaikan adalah itu nggak jauh banget dengan pembahasan kita hari ini gitu. Teman-teman, kita selalu melihat wejangan-wejangan dari mungkin para petinggi-petinggi negara kita atau pengusaha-pengusaha kita bahwa kalau kita mau meningkatkan startup kualitas hidup masyarakat, kita jangan terlalu terfokus untuk mau mendaftar sebagai seorang pegawai gitu. Itu tapi tidak menyalahkan bahwa pegawai itu adalah pekerjaan yang jelek, enggak gitu. Tapi semakin banyak anak muda yang membuka usaha, berarti semakin banyak juga peluang kerja yang tercipta. Seperti itu. Nah, semakin banyak peluang kerja tercipta, otomatis semakin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar gitu. Nah, jadi menurut aku teman-teman anak muda sekarang, Indonesia sekarang ini lagi banyaknya masalah-masalah yang harus diselesaikan seperti itu. Dan tidak selamanya permasalahan itu harus diselesaikan oleh pemerintah gitu. Anak-anak muda sekarang kalau aku lihat itu udah kreatif banget, udah inovatif banget. Tapi bagaimana caranya anak-anak muda ini bisa menyelesaikan banyak masalah dengan cara-cara inovatif. Aku masih ingat banget waktu Pak Nadiem Makarim menjelaskan pertama kali kenapa dia membentuk Gojek, perusahaan besarnya itu karena dia merasa bahwa ada nih permasalahan di dunia perojekan seperti itu. Dan dari masalah itu dia inovasikan dan jadilah produk yang bisa sampai kita pakai sekarang. Dan aku juga mau tekanin sama teman-teman bahwa yang seperti yang aku bilang tadi bahwa Indonesia sekarang itu tidak luput dari berbagai macam permasalahan sosial dan teman-teman bisa mendapatkan peluang di dalamnya. Silahkan inovasikan apa yang teman-teman bisa sesuai dengan keahlian teman-teman dan nanti nggak diminta-minta bisa jadi itu bakalan jadi perusahaan yang besar gitu. Kita udah belajar berbagai hal. Kita udah belajar dari Tokopedia, Gojek. Itu kan adalah perusahaan yang memang dibuat oleh anak bangsa seperti itu. Nah makanya kalau menurut aku sendiri anak muda sekarang
bisa jauh lebih kreatif, bisa jauh lebih inovatif gitu. Intinya ada kemauan dan ada tekad dan ada aksi. Kayak gitu aja sih rasa kalau dari aku. Wah, keren banget Kak Fatana. Jadi teman-teman, inti dari diskusi kita pada sore hari ini itu aku mau jelasin dikit, mungkin mulai dari awal tadi. Jadi kenapa toleransi itu sangat penting? Karena toleransi itu untuk memecah, menyatukan puzzle-puzzle yang pecah menjadi satu. Begitu ya Kak Fatana. Lalu bagaimana kita sebagai anak muda untuk merintis usaha itu, kita mulai dari diri kita sendiri, kita lihat apa yang menjadi passion kita, apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitar kita, supaya ketika kita melaksanakan, mengerjakan suatu usaha, suatu bisnis, itu kita seneng gitu jalaninya, menjalankan, dan pastinya bukan hanya kita yang untung, melainkan ada juga orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang kita usahakan. Misalnya, ketika kita membuka suatu UMKM, membuka bisnis kecil, itu ada orang yang dipekerjakan. Dari situ kita membuka peluang usaha bagi orang lain juga. Seperti itu ya Kak Fatana. Iya, bener banget Kak Rosa, seperti itu. Jadi, sekali lagi mungkin aku harapin ke teman-teman ya, toleransi itu mengajarkan kita berbagai macam hal yang kita nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Dan dari hal itulah kita belajar bagaimana saling menghargai, bagaimana kita saling bisa menjalin relasi, dan dari relasi itulah kita bisa menjaring apa ya, pengetahuan baru, dan kita bisa bisa mempergunakan relasi itu untuk membangun usaha yang mau kita bangun. Jadi semuanya itu kalau menurut aku saling berkaitan gitu Kak Rosa. Satu-satu apa ya? Semua hal-hal ini itu saling berkaitan satu sama lain begitu. Jadi kalau teman-teman melakukan semua itu, aku rasa teman-teman bisa mendapatkan hasil yang luar biasa sih. Itu sih Kak. Baik. Oke deh, Kak Fatana. Terima kasih banyak udah mau datang diskusi sama aku di sini di Sumat Talk Ma'arif Institute. Kira-kira seperti itulah diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Fatana, Ahmad Fatana Azad yang udah menjadi pembicara kita pada sore hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada, dan salam toleransi. Oke, terima kasih juga Kak Rosa. Terima kasih teman-teman yang Terima udah kasih nonton. teman-teman. Bye-bye. Bye.